Halo, selamat datang ke channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas film bergenre drama dengan judul Conclave yang dirilis pada tahun 2024. Dibintangi oleh dua bintang besar Hollywood, yaitu Ralph Fiennes yang berperan sebagai Lawrence dan Stanley Tucci yang berperan sebagai Kardinal Bellini. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sebuah proses yang harus dilakukan untuk mencari seorang paus yang baru. Oke, daripada penasaran filmnya akan seperti apa, yuk kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, para kardinal sedang berkumpul di kamar paus yang baru saja meninggal, termasuk juga Lawrence yang adalah orang kepercayaannya. Setelah membacakan doa, Pastor Wozniak membuka cincin paus dan memberikannya pada Pastor Tremblay untuk membuka mata cincinnya sebagai pertanda kalau tahta suci paus sudah kosong. Lawrence lalu menemui Kardinal Bellini untuk menanyakan mengenai penyebab kematian paus. Bellini mengatakan paus meninggal karena sakit jantung dan sengaja tidak memberitahu siapapun soal penyakitnya itu, karena dia tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Lawrence kemudian pergi menemui Pastor Wozniak untuk menanyakan mengenai kegiatan paus di hari terakhir hidupnya. Tapi sebelum Wozniak menjelaskan semuanya, Kardinal Tremblay datang dan memberikan data pertemuan paus pada hari itu dan riwayat medisnya yang selama ini dia rahasiakan. Setelah itu, jenazah paus lalu ditutup dengan kain putih dan dibawa untuk disemayamkan. Kamar sang paus lalu ditutup dan film Conclave pun baru saja dimulai. 3 minggu kemudian, gereja sedang melakukan persiapan untuk pemilihan paus yang baru dan Lawrence yang menjabat sebagai kepala dekan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan proses itu. Lawrence mengawasi setiap persiapan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan para kardinal keesokan harinya. Salah seorang staf kepercayaannya yaitu Ray mengatakan kalau Pastor Wozniak ingin bertemu dengan Lawrence karena ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Lawrence. Meski awalnya menolak, Lawrence selalu mengatakan kalau dia akan bertemu dengan Pastor Wozniak setelah menyambut kedatangan para kardinal keesokan harinya. Keesokan harinya, para kardinal dari seluruh dunia dengan jumlah 108 orang berdatangan ke Vatikan dan Lawrence menyambut mereka semua. Lawrence kembali bertemu dengan Pastor Bellini dan Bellini mengatakan kalau sudah banyak koran mengabarkan kalau dirinya lah yang akan terpilih sebagai paus yang baru, meskipun dia sendiri tidak menginginkan jabatan itu. Mereka lalu masuk ke ruangan paus dan Lawrence menceritakan tentang pertemuan terakhirnya dengan paus yang tidak berjalan baik. Lawrence sudah mengutarakan niatnya untuk mundur sebagai kepala dekan, tapi paus tidak menyetujuinya. Bellini mengatakan kalau di saat terakhirnya paus memiliki keraguan pada gereja dan siapa yang akan memimpinnya di masa depan. Setelah menyambut kedatangan para kardinal, Lawrence pergi ke ruangan Pastor Wozniak dan di sana Wozniak mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Wozniak menyampaikan kalau sebelum kepergiannya, paus telah memecat Kardinal Tremblay karena sebuah pelanggaran berat. Tapi Wozniak tidak tahu pelanggaran apa yang dimaksud karena paus tidak pernah mengatakan apapun padanya alasan dibalik pemecatan itu. Wozniak meminta maaf baru menyampaikan itu sekarang karena dia mendengar banyak rumor yang mengatakan kalau Tremblay adalah salah satu calon paus yang memiliki banyak pendukung. Lawrence selalu berniat mencari tahu pelanggaran apa yang sudah dibuat Tremblay sehingga paus memecatnya. Belum selesai dengan masalah Tremblay, Lawrence selalu mendapat kabar baru lagi dari stafnya yang mengatakan kalau ada seorang kardinal baru dari Afghanistan yang datang ke pertemuan itu bernama Kardinal Benitez. Keberadaannya selama ini tidak diketahui karena paus sendiri yang sengaja merahasiakannya. Lawrence selalu memeriksa keaslian dokumennya karena dia tahu kalau Benitez adalah seorang penipu. Tapi setelah dokumen itu diperiksa dan semuanya asli, Lawrence sendiri yang membawa Benitez ke ruang makan di mana para kardinal sedang berkumpul dan memperkenalkannya. Lawrence selalu minta Kardinal Benitez memimpin doa makan sambil diikuti para kardinal yang lain. Lawrence selalu diajak makan malam bersama Kardinal Tedesco dan Tedesco heran dengan Benitez yang baru saja diperkenalkan pada mereka. Tedesco berpandangan kalau paus berikutnya harus berasal dari Italia dan dia sangat tidak setuju jika mereka dipimpin oleh kardinal yang berasal dari Afrika atau Spanyol. Lawrence yang tidak setuju dengan pandangan Tedesco lalu berdiri dan pergi dari kursinya. Setelah makan malam, Lawrence mengumpulkan semua orang kepercayaannya dan mereka menyusun rencana agar Tedesco tidak terpilih dan Pastor Bellini bisa menjadi paus berikutnya. Bellini yang juga ada di pertemuan itu lalu menyampaikan setiap pandangannya yang semua bertolak belakang dengan pandangan Tedesco, termasuk soal toleransi, perceraian, dan wanita. Dia meminta kepada Lawrence dan timnya untuk menyampaikan hal itu pada siapapun yang berniat akan mendukungnya. Setelah mengatakan itu, Bellini lalu pergi. Setelah pertemuan, Lawrence datang ke kamar Tremblay untuk mengonfirmasi terkait pemecatan paus pada dirinya. Tremblay terkejut mendengar itu dan mengatakan pemecahan itu tidak masuk akal. Jika Lawrence tidak percaya, dia bisa bertanya pada Monser Morales yang juga ada di pertemuan itu. Dia menyarankan Lawrence dia terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Pastor Wozniak karena kebiasaan minumnya yang parah dan kepergian paus pasti mempengaruhi pikirannya. Sebelum pergi, Lawrence menanyakan apa yang dibicarakan Tremblay dengan paus sebelum paus meninggal. Tapi Tremblay menolak memberitahunya karena pembicaraan itu sangat pribadi. Lawrence lalu kembali ke kamarnya karena dia harus menyiapkan homili atau pesan kepada semua kardinal keesokan harinya sebelum pemilihan dilakukan. Saat berjalan di lorong, dia bertemu dengan Kardinal Adeyemi yang berpesan agar homili Lawrence tidak menyinggung siapapun dan menghangatkan suasana.
Scene lalu berlanjut. Keesokan harinya, konklav hari pertama pun dimulai. Lawrence lalu dipakaikan baju khusus untuk upacara suci itu. Begitu juga dengan kardinal yang lain. Lawrence lalu berdiri dan mulai memberikan sambutan bagi para kardinal yang hadir. Di sana, dia berpesan bagi siapapun paus yang akan terpilih nantinya, semoga orang itu tidak membedakan ras dan penuh dengan rasa ragu sehingga terus minta bantuan kepada Tuhan. Kata-kata Lawrence membuat kehebohan, terkhusus bagi para kardinal yang merasa dirinya pantas untuk menjadi paus yang baru. Lawrence selalu meminta Ray untuk mencari Monser Morales dan meminta penjelasan darinya sebenarnya apa yang terjadi di pertemuan terakhir antara sang paus dan Kardinal Tremblay. Sehingga ada kabar paus memecat Tremblay sebelum paus meninggal. Para kardinal lalu diberangkatkan ke tempat pertemuan dan setelah masing-masing kardinal mengambil sumpah, konklav pun dimulai. Lawrence lalu berdiri dan meminta para kardinal untuk menulis pilihan mereka di sebuah kertas dan akan dibacakan nantinya. Pemilihan pun dimulai dan Lawrence memilih Kardinal Bellini yang menurutnya layak menjadi paus yang baru. Penghitungan suara pun dilakukan dengan hasil Kardinal Adeyemi mendapat 21 suara, Tedesco mendapat 18 suara, Tremblay mendapat 16 suara, dan Lawrence mendapat 5 suara yang artinya dari nama-nama yang ada belum ada yang mendapat 72 suara sebagai syarat terpilih menjadi paus yang baru. Lawrence pun mengatakan kalau pemilihan akan dilanjutkan keesokan harinya. Pengumuman pun ditandai dengan asap hitam yang menandakan para kardinal belum sepakat untuk memilih siapa paus yang baru. Setelah pertemuan itu, Ray lalu memberikan laporan kepada Lawrence soal Kardinal Benitez dan Monsieur Morales yang dikatakan Tremblay hadir di pertemuan terakhirnya dengan paus. Ray mengatakan kalau Morales tidak mengetahui mengenai pemecatan Tremblay. Morales hanya mengatakan padanya kalau Tremblay tidak perlu khawatir lagi karena laporan sudah dicabut. Yang tentu saja pesan ini membuat Lawrence semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi antara paus dan Tremblay sehingga paus tidak merestui Tremblay untuk menggantikannya. Lawrence lalu kembali ke asrama dan bertemu dengan Kardinal Benitez yang sedang melihat-lihat kura-kura peliharaan paus. Benitez minta maaf kalau suaranya tidak bisa membantu Lawrence dalam pemilihan itu. Lawrence kaget mendengarnya. Dia mengatakan kalau dia bukanlah calon paus yang memiliki banyak pendukung dan dia sebenarnya berencana akan mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan Roma setelah konklav selesai dan paus baru sudah terpilih. Lawrence yang ingin kembali ke kamar melihat Bellini yang sedang menunggunya di lorong. Bellini marah dengan suara yang dia dapatkan dan menuduh Lawrence tidak berpihak padanya. Bellini ingin Lawrence memikirkan apa yang akan terjadi jika Tedesco atau Adeyemi yang menjadi paus berikutnya dan dampak yang bisa terjadi nantinya. Bellini malah menuduh Lawrence juga berambisi menjadi paus dan memintanya merenung apakah yang dikatakannya salah atau tidak. Lawrence terkejut melihat sikap Bellini yang tiba-tiba saja berubah padahal awalnya dia tidak ingin jabatan paus dibebankan padanya. Lawrence lalu kembali ke kamarnya untuk berdoa dan dalam doanya dia bermimpi bertemu dengan paus yang tersenyum padanya. Scene lalu berlanjut. Hari kedua konklav pun dimulai dan para kardinal kembali diminta untuk menentukan pilihannya. Hasil dari pemilihan kedua ini adalah Kardinal Adeyemi mendapat 34 suara, Tedesco mendapat 25 suara, Bellini mendapat 18 suara, Tremblay mendapat 16 suara, Lawrence mendapat 9 suara dan Benitez mendapat 2 suara. Sesuai aturan, pemilihan ketiga pun langsung dilakukan dan Kardinal Adeyemi mendapat 52 suara, Tedesco mendapat 30 suara, Tremblay mendapat 10 suara, Bellini mendapat 9 suara, Lawrence mendapat 5 suara dan Kardinal Benitez mendapat 4 suara yang artinya belum ada paus baru yang terpilih. Setelah itu, Lawrence menanyakan apa yang baru saja terjadi pada Ray karena dia mendengar suara ledakan pada saat pemilihan dilakukan. Ray mengatakan kalau telah terjadi ledakan dan beberapa orang menjadi korban. Lawrence lalu minta kepada Ray untuk merahasiakan ini semua dari para kardinal agar peristiwa itu tidak mempengaruhi penilaian mereka. Para kardinal lalu diarahkan ke ruang makan untuk makan siang bersama dan mereka pun mengobrol mengenai pemilihan yang alot itu. Mereka semua lalu dikagetkan dengan Kardinal Adeyemi yang memarahi seorang biarawati di sana dan langsung pergi begitu saja. Sebagai penanggung jawab konklav itu, Lawrence merasa perlu mencari tahu apa yang sudah terjadi. Dia lalu pergi ke dapur untuk bertemu dengan biarawati itu. Tapi di ruang istirahat, dia dicegah oleh Suster Agnes yang bertanggung jawab bagi para biarawati di konklav itu. Suster Agnes mengatakan kalau Lawrence tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut dan biarawati itu sudah baik-baik saja. Tapi Lawrence tetap bersikeras untuk menemui biarawati itu dan meminta Suster Agnes untuk pergi dari sana karena dia ingin berbicara empat mata saja dengannya. Biarawati itu bernama Sanumi dan Lawrence meminta penjelasan pada Sanumi apa yang terjadi antara dirinya dan Kardinal Adeyemi. Dan Sanumi tidak perlu khawatir karena dia tidak akan memberitahu hal tersebut kepada siapapun. Sanumi lalu memberikan pengakuan pada Lawrence. Setelah mendengar pengakuan Sanumi, Lawrence lalu pergi ke kamar Kardinal Adeyemi untuk menemuinya. Melihat ekspresi Lawrence yang berbeda, Adeyemi langsung tahu kalau Lawrence ingin membicarakan tentang insiden di ruang makan. Tapi dia tidak mau untuk membicarakannya. Adeyemi lalu mengakui tentang hubungannya dengan Sanumi 30 tahun yang lalu hingga mereka memiliki anak. Dia meminta kepada Lawrence untuk merahasiakan itu semua sehingga dia tetap bisa menjadi paus. Tapi Lawrence tidak sependapat. Dia tahu kalau Sanumi tidak akan membocorkan rahasia itu. Tapi apabila nantinya Adeyemi terpilih menjadi paus,
Para kardinal yang tidak memilihnya akan mencari kelemahannya dan menyerangnya telah melakukan skandal pelecehan di masa lalu dan itu bisa berakibat buruk bagi gereja. Adeyemi tahu kalau kejadian itu tidak akan membuatnya menjadi paus. Dia lalu menangis karena dosanya di masa lalu dan minta Lawrence untuk berdoa bersamanya. Pemilihan pun kembali dilanjutkan dan karena kejadian itu suara Adeyemi menurun drastis. Dan kali ini Tremblay memimpin dengan mendapat 40 suara, Tedesco mendapat 34 suara, Bellini mendapat 13 suara, Lawrence mendapat 11 suara, Adeyemi mendapat 9 suara dan Benitez mendapat 6 suara. Paus baru belum juga terpilih dan pemilihan akan kembali dilanjutkan keesokan harinya. Setelah pertemuan, Rey kembali menghadap Lawrence untuk memberitahu perkembangan mengenai kejadian bom tadi pagi. Dan Kardinal Benitez yang pergi ke Jenewa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dibiayai oleh Paus sendiri. Rey juga mengatakan kalau Lawrence mau, dia bisa mencari tahu tentang apa yang dia tuduhkan Morales tentang laporan terkait Kardinal Tremblay mengingat posisinya unggul dalam pemilihan itu. Tapi Lawrence menolak dan meminta Rey untuk tidak melakukan itu. Apalagi setelah kejadian dengan Kardinal Adeyemi dan menyerahkan hasil konklav itu pada ketetapan Tuhan karena dia tidak ingin terus mencari-cari kesalahan para kardinal yang hadir. Lawrence lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ketika tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk dan itu adalah Bellini yang ingin berbicara dengannya. Bellini mengatakan kalau peluangnya menjadi paus sangat kecil dan meminta pendapat Lawrence siapa yang harus dia dan pendukungnya dukung antara Tremblay dan Tedesco yang sementara ini menempati urutan teratas untuk menjadi paus. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memilih Tremblay dibanding Tedesco karena setidaknya Tremblay memiliki beberapa pandangan yang sama dengan mereka. Lawrence lalu pergi ke kamar Kardinal Benitez untuk berbicara dengannya. Lawrence mengatakan kalau dia sudah menentukan pilihannya dan Benitez yang selama ini memilihnya bisa mengikuti untuk memilih Tremblay di pemilihan selanjutnya. Tapi Benitez menolak ajakan Lawrence dan tetap akan memilih Lawrence karena dia tidak setuju dengan ambisi Tremblay yang sangat ingin menjadi paus dan akan melakukan segala cara agar ambisinya itu terwujud. Scene lalu berlanjut. Lawrence lalu memutuskan untuk menemui Suster Agnes dan menanyakan bagaimana Sanumi bisa sampai ke Roma. Awalnya Agnes tidak ingin memberitahu, tapi setelah Lawrence menyebutkan soal paus yang menolak pengunduran dirinya sebagai kepala dekan, Agnes pun luluh dan membuka data di komputernya. Lawrence pun membaca itu dan dia akhirnya tahu aktivitas Tremblay yang dengan sengaja membawa Sanumi datang ke Roma untuk menghancurkan reputasi Adeyemi sehingga dia tidak bisa menjadi paus. Lawrence lalu pergi menemui Tremblay dan memintanya untuk menarik diri dari pemilihan. Tapi Tremblay menolak dan mengatakan kalau dia tidak tahu dengan kasus Adeyemi dan bersumpah apa yang dilakukannya adalah perintah dari paus sendiri. Tremblay malah menuduh balik kalau Lawrence yang berambisi menjadi paus dan menggunakan tuduhan itu untuk menyingkirkannya. Setelah mengatakan itu, Tremblay pergi dan meninggalkan Lawrence sendirian. Lawrence yang bingung lalu memutuskan pergi ke kamar paus untuk mencari tahu penyebab paus memecat Tremblay dari jabatannya. Dia lalu mencari isi kamar tapi tidak menemukan apa-apa. Lawrence lalu menangis karena bingung apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Secara tidak sengaja, Lawrence menemukan sebuah dokumen di sandaran tempat tidur paus yang terbuka. Dia lalu membawa dokumen itu pada Bellini dan menyampaikan kalau Tremblay sudah menyuap beberapa kardinal agar memilihnya karena dia tahu umur paus sudah tidak lama lagi. Lawrence meminta Bellini untuk kembali melanjutkan pencalonannya karena dia tidak ingin Tremblay menang setelah apa yang dia lakukan. Tapi Bellini menolak dan meminta Lawrence untuk mengembalikan dokumen itu karena dia beranggapan kalau sampai dokumen itu diketahui semua orang, para kardinal bisa dituduh telah melakukan korupsi dan hal tersebut bisa membawa kehancuran bagi gereja. Dan dengan keadaan Tremblay seperti itu, situasi akan berbalik dan menguntungkan Tedesco untuk terpilih menjadi paus berikutnya. Melihat Bellini tidak bersikap seperti biasanya, Lawrence langsung tahu kalau Tremblay sudah berbicara dengan Bellini dan menjanjikan sesuatu padanya. Dan karena hal itu, Lawrence kecewa karena telah menjatuhkan pilihannya pada Bellini selama ini. Setelah mengatakan itu, Lawrence lalu pergi. Scene lalu berlanjut. Hari ketiga konklav pun dimulai. Sebelum sarapan, Lawrence dibantu oleh Suster Agnes memperbanyak dokumen yang dia temukan agar para kardinal tahu tentang perbuatan Tremblay selama ini. Dan seperti yang diduga, para kardinal pun kaget dan Tremblay lalu mendatangi Lawrence untuk memintanya bertanggung jawab sebagai dalang di balik tersebarnya dokumen itu. Tedesco lalu memanfaatkan kegaduhan itu dan menginginkan Lawrence untuk memberitahu 8 orang kardinal yang disuap Tremblay untuk memilihnya di hari pertama konklav. Tapi Lawrence menolak memberitahu hal tersebut dan meminta kardinal yang telah disuap untuk memeriksa hatinya apakah selama ini dia melayani Tuhan atau tidak. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawabnya, Lawrence bersedia untuk mundur sebagai penanggung jawab konklav itu. Di tengah keributan itu, Suster Agnes juga memberikan sebuah pengakuan mengenai kedatangan Sanumi ke Roma atas permintaan Kardinal Tremblay dengan tujuan untuk menjatuhkan peluang Kardinal Adeyemi menjadi paus. Kardinal Adeyemi yang mengetahui itu lalu mencap Tremblay sebagai pengkhianat di depan para kardinal yang lain. Setelah keributan, Lawrence lalu didatangi oleh
Bellini. Lawrence meminta Bellini untuk menggantikan dirinya sebagai penanggung jawab konklav, tapi Bellini menolaknya. Bellini mengatakan kalau tujuannya datang ke sana untuk minta maaf atas apa yang sudah dilakukannya dan dia merasa malu dengan itu. Bellini mengatakan kalau peluang Tremblay untuk menjadi paus sudah tertutup, dan kali ini para kardinal menginginkan Lawrence untuk menjadi paus yang baru setelah apa yang dilakukannya. Pemilihan pun dilakukan dan pada akhirnya Lawrence menulis namanya sendiri sebagai kandidat paus berikutnya. Tapi sebelum dia memasukkan namanya ke tempat penghitungan, tiba-tiba saja tempat rapat itu terkena serangan bom yang meruntuhkan kaca bangunan. Setelah kejadian, Ray lalu memberikan laporan kepada Lawrence kalau telah terjadi pemboman di sekitar gereja dan untungnya para kardinal tidak ada yang terluka, meskipun ada 52 warga sipil meninggal. Lawrence lalu meneruskan laporan itu pada para kardinal. Tedesco lalu berdiri dan menyalahkan umat Islam atas kejadian itu. Dia juga berkata kalau paus selanjutnya harus berani melawan karena sekarang sudah menjadi perang agama. Di tengah keributan itu, Kardinal Benitez berdiri dan menceritakan pelayanan yang sudah dia lakukan di beberapa daerah konflik seperti Kongo, Baghdad, dan Afghanistan. Dia mengatakan kalau selama beberapa hari dia di sana, dia tidak melihat sosok kardinal yang seharusnya menjadi contoh bagi umat, tapi malah melihat sekumpulan orang serakah yang bersaing untuk mencari kekuasaan. Dan seharusnya mereka bisa mewakili gereja dan berdiri sebagai contoh yang baik dalam menghadapi peristiwa seperti itu. Kata-kata Kardinal Benitez yang menyejukkan rupanya mendapat perhatian dari sebagian kardinal yang hadir di ruangan itu. Setelah dirasa situasi sudah aman, pemilihan pun kembali dilanjutkan dan akhirnya paus baru pun terpilih, yaitu Kardinal Benitez. Benitez pun memilih sebutan Innocentius sebagai panggilan paus yang baru bagi dirinya dan diikuti tepuk tangan para kardinal yang hadir. Setelah pertemuan, Ray lalu meminta untuk bertemu dengan Lawrence karena ada hal yang ingin dia bicarakan terkait dengan Kardinal Benitez sebagai paus yang baru. Setelah pertemuan singkat itu, Lawrence segera pergi ke ruangan Benitez untuk berbicara secara pribadi dengannya. Lawrence meminta penjelasan terkait operasi yang dilakukan Benitez di sebuah klinik di Jenewa sebelum dia ditasbihkan menjadi paus. Benitez mengatakan kalau dia harus melakukan operasi yang disebut dengan histerektomi laparoskopi. Dan tentu saja Lawrence terkejut mendengar itu. Benitez mengatakan kalau dia sempat pergi ke Roma dan membicarakan keadaannya itu dengan paus. Dan paus menyarankan agar Benitez pergi ke Jenewa untuk melakukan operasi pengangkatan rahim dan ovariumnya. Tapi semalam sebelum berangkat, Benitez berdoa dan memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Jenewa karena dia tidak ingin melakukan sebuah dosa dengan mengubah apa yang telah Tuhan berikan padanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Lawrence semakin kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Lawrence lalu keluar dan pengumuman pun dilakukan. Melihat asap putih sebagai pertanda kalau paus baru sudah terpilih, Lawrence hanya tersenyum dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 7,5/10. Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah film apa yang mau dibahas selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini lebih baik ke depannya.